Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama CoinDesk teman-teman. Jadi media yang bernama CoinDesk ini adalah sebuah media online yang juga menjadi rujukan bagi para investor maupun trader yang bermain di dalam dunia kripto teman-teman. Kita akan membahas apa implikasi terhadap terjadinya Bitcoin halving, kemudian juga apa dampaknya terhadap P-Network teman-teman. Kita tahu bahwa pada tanggal 19 April atau 20 April, sebagian menyatakan 20 April, sebagian lagi menyatakan 19 April. Mungkin kita selisih satu hari teman-teman. Mungkin kalau di Indonesia tanggal 20, kalau di luar negeri tanggal 19 April. Jadi kalau berdasarkan nice hash ini, Bitcoin halving ini akan terjadi pada tanggal 19 April, kurang lebih 8 hari, 21 jam lagi. Dan kalau kita lihat di CoinMarketCap, ini kurang lebih terjadi 8 hari, 22 jam lagi teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang Bitcoin halving dan implikasi terhadap P-Network. Dalam dunia kripto yang penuh dengan spekulasi dan perubahan cepat, salah satu peristiwa yang selalu menarik perhatian ini adalah halving Bitcoin, teman-teman. Jadi terjadinya halving di mana reward block dipotong setengahnya telah terbukti menjadi katalis penting bagi pasar bullish, teman-teman. Namun demikian dampaknya tidak bisa diprediksi dengan pasti. Namun kalau kita lihat di sini teman-teman, kalau teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa apabila terjadi Bitcoin halving, itu terjadi pengurangan hasil penambangan Bitcoin, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa untuk menambang Bitcoin itu membutuhkan spesifikasi komputer dan daya komputasi yang tinggi, serta biaya yang sangat luar biasa, teman-teman. Pada tahun 2012, kalau kita menambang Bitcoin dengan spesifikasi tertentu, itu kita akan bisa mendapatkan 25 Bitcoin, teman-teman. Kemudian pada tahun 2014 terjadi Bitcoin halving, sehingga dengan spesifikasi yang sama, itu kita cuma bisa menghasilkan 12,5 Bitcoin. Kemudian 2020 menjadi 6,25 dan 2024 ini diperkirakan dengan menggunakan spesifikasi komputer yang sama, itu kita hanya bisa mendapatkan 3,1 Bitcoin, teman-teman. Artinya pada saat terjadi pengurangan supply seperti ini, yang berlaku adalah hukum supply and demand. Apabila permintaan tinggi sementara jumlah barang itu sedikit, teman-teman, maka yang terjadi akan terjadi ledakan harga dari Bitcoin, teman-teman. Jadi spekulator atau para spekulan yang bermain di dunia kripto, kalau kita lihat di dalam tulisan di CoinDesk ini, cenderung melakukan pembelian di awal sebelum terjadinya Bitcoin halving pada tanggal 19 atau 20 April 2024, teman-teman. Dan rata-rata harga Bitcoin itu telah meningkat 14% selama sebulan sebelum halving. Jadi tidak mengherankan jika pada tahun 2024 ini akan mengikuti pola yang sama. Jadi banyak yang memprediksi bahwa setelah Bitcoin halving ini Bitcoin akan mampu menembus 100.000 US dollar, kalau hari ini ada di angka 70 ribuan. Bahkan tidak sedikit yang memprediksi pada titik tertentu
itu Bitcoin akan mampu menembus angka 1 juta US dollar, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apa implikasi dari Bitcoin halving ini terhadap market kripto, khususnya terhadap P-Network, teman-teman? Jadi halving Bitcoin ini memiliki dampak positif pada P-Network dalam beberapa cara. Jadi ada beberapa dampak positifnya, teman-teman. Yang pertama adalah kesadaran terhadap kripto, teman-teman. Jadi halving Bitcoin ini seringkali menarik perhatian media dan investor terhadap kripto secara umum. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kripto seperti P-Network. Lebih banyak orang yang akan mulai memperhatikan kripto sebagai alternatif investasi, termasuk P-Network, yang pada gilirannya ini dapat menghasilkan peningkatan pengguna baru dan kegiatan di platform P-Network, teman-teman. Kemudian juga sebagai dampak dari peningkatan kesadaran tentang kripto secara umum, maka ada kemungkinan bahwa nilai dari koin Pi pada saat open mainnet itu juga akan mengalami peningkatan luar biasa, teman-teman. Dengan minat yang meningkat, kemudian di sisi lain pasokannya tetap, maka penurunan pasokan baru Bitcoin ini dapat menciptakan sentimen positif terhadap dunia kripto secara keseluruhan yang akan tercermin dalam peningkatan nilai dari koin Pi, teman-teman. Kemudian kita tahu bahwa fokus dari halving Bitcoin ini menggarisbawahi konsep kelangkaan aset kripto, dan ini menunjukkan pentingnya aset digital yang memiliki pasokan terbatas seperti Bitcoin. Dan potensi dari P-Network ini juga luar biasa, teman-teman. Bahkan sering saya katakan di beberapa video yang lain, di beberapa video sebelumnya, bahwa kalau Bitcoin ini halving atau mengalami penurunan tingkat hasil dari penambangan itu 4 tahun sekali, tetapi kalau P-Network itu kita tahu setiap bulan sekali terjadi penurunan hasil penambangan, teman-teman. Jadi hash rate dari kecepatan penambangan Pi setiap 1 bulan sekali itu dipastikan mengalami penurunan, sehingga bisa dikatakan bahwa P-Network ini jauh lebih ekstrim daripada Bitcoin, teman-teman, di dalam hal penurunan hash rate atau kecepatan penambangan. Kita tahu bahwa semakin setiap bulan semakin sulit menambang Pi. Jadi ini lebih sadis sebenarnya, teman-teman, dibandingkan Bitcoin, karena bisa juga kita katakan bahwa halving P-Network ini terjadi sebulan sekali. Bisa dianalogikan seperti itu. Sementara di sisi lain untuk Bitcoin ini hanya terjadi 4 tahun sekali, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, halving Bitcoin ini akan memiliki dampak positif pada P-Network dengan adanya peningkatan kesadaran, kemudian nilai, dan pengembangan komunitas. Karena ini adalah momen penting yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh proyek kripto seperti Pi untuk terus berkembang dan menarik lebih banyak pengguna serta investasi ke dalam platform mereka. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat dan menambah literasi bagi kita semua, terutama para pionir. Tetap semangat klik petirnya, abaikan para hater. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.